Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memuja dan memujinya atas nikmat dapat melakukan kebaikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini tanggal 5 Muharram 1444 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir. Setelah di pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang surat Asy-Syams, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang dua jalan yang Allah telah tunjukkan kepada manusia. Tapi sebagian manusia lebih memilih mengikuti syahwat dan nafsunya. Namun sebagian lainnya berjuang, berupaya sekuat tenaga, walaupun harus kehilangan sedikit kenyamanan di dunia ini, dalam rangka meraih surga Allah Azza wa Jalla. Di akhir ayat Allah jelaskan tentang suatu kaum yang memilih menyembah berhala, benda-benda, makhluk. Bahkan mereka menantang Sang Pencipta dengan membunuh mukjizat yang Allah berikan kepada salah satu nabinya, Nabi Saleh alaihi salam. Akhirnya Allah menghancurkan mereka. Maka di surat Al-Lail ini Allah menekankan kembali tentang kekuasaannya, tentang kehebatannya, tentang keagungannya. Karena masih banyak manusia yang hidup dalam cerita dongeng. Hampir di berbagai penjuru dunia kita mendapati manusia-manusia yang membuat cerita tentang adanya Tuhan yang banyak. Mungkin di India ada, di Cina ada, di Jawa pun juga ada, di Yunani, di Persia, bahkan di tanah Arab sebelum datangnya Rasul SAW. Mereka membuat cerita, ada Tuhan yang namanya Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Kalau kita membaca cerita orang-orang Yunani, mereka mengarang cerita, mengatakan ada Tuhan Zeus, ada Tuhan Fulan, ada Tuhan. Semua itu hanya nama-nama yang dibuat-buat oleh mereka. Allah sudah tunjukkan bahwasanya la ilaha illallah. Dan yang mengherankan, Tuhan-Tuhan mereka sekarang udah habis. Hanya cerita dongeng.
Tapi oleh sebagian orang diceritakan kembali kebohongan hal itu. Maka ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Yang ingin selamat dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat, jalannya udah jelas. Dan Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kalau seluruh penduduk bumi ini melakukan kesyirikan dan tidak mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, kalau kalian semua kafir dan semua penduduk bumi ini kafir, apakah itu akan merugikan Allah Azza wa Jal? Allah tetap ghaniyun hamid. Allah nggak butuh dengan alam semesta. Allah maha terpuji. Allah tidak perlu dengan pujian dan pujaan kita. Maka di surat Al-Lail Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Bahwasanya pemilik malam, pemilik siang, yang menerbitkan matahari, yang menenggelamkan matahari, yang membuat adanya kegelapan, yang menjadikan adanya terang benderang, itu Allah Azza wa Jalla satu. Tidak seperti cerita dongeng yang dibuat oleh manusia, yang dikarang, bahwasanya ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Ahibati fillah, la ilaha illallah. Nah, kita akan baca. Tafadhal. Nah. Bismillah. Tafsir surat Al-Lail dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syai hafizahullahu ta'ala. Al-Lail, Alam, surah Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kenapa Allah harus bersumpah? Allah ingin agar kita serius. Tidak tenggelam dalam permainan, sendagurau, kedustaan, sandiwara. Allah bersumpah dengan sesuatu yang kita setiap harinya merasakan hal itu. Tapi terkadang sebagian orang menganggap perubahan malam menjadi siang, siang menjadi hal yang biasa. Ahibati fillah. Andai kata seluruh penduduk bumi ini
dengan segala kekuatan dan kekuasaan mereka, dengan senjata-senjata mereka, dengan teknologi mutakhir yang mereka miliki, mereka tidak akan mampu menahan terbenamnya matahari, dan mereka juga tidak akan mampu untuk mensegerakan terbitnya matahari. Maka Allah katakan, inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Perubahan malam siang ini, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Supaya kita sadar bahwa kita diciptakan bukan untuk bermain-main. Kita memang diciptakan di tempat banyak orang bermain. Anak-anak yang tatkala kuliah, mereka sering absen. Tatkala guru memberikan penjelasan, dia tidur di kelas. Atau dia bermain semau dia. Bagaimana kelak cerita mereka? Ketika dibagikan rapot, waktu ujian mereka juga nggak hadir. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka Allah jelaskan di ayat-ayat ini, yang turun di kota Mekah, yang di saat banyak manusia menghambakan diri kepada benda-benda, kepada makhluk-makhluk, tapi sejatinya manusia bebas memilih. Yang jelas semua ada konsekuensinya. Nah, kita akan baca tafsir. Tafadhal. Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah, wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, yakni jika menutupi makhluk dengan kegelapannya. Lanjut. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya dan sinarnya. Barakallahu fikum. Ketika terjadi malam jamaah, sunyi senyap ya. Rumah semua pada tutup, mengingatkan kepada kematian. Seakan-akan tidak ada kehidupan. Ya, mungkin di awal malam masih ada keramaian. Tapi ketika waktu terus berjalan, detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam. Coba kita keluar saat jam menunjukkan pukul 1 malam. Yang hidup di perumahan, coba dia melongok dari pagar rumahnya. Dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri. Kemana manusia? Kemana yang tadi biasanya ramai? Kemudian Allah bersumpah demi siang. Bagaimana tahu-tahu terang benderang. Sangat berlawanan sekali kondisi malam dan siang. Bagaimana ketika pagi ya, orang sibuk naik motor, ramai jalanan. Kemana mereka ketika malam hari? Allah bersumpah demi malam dan siangnya. Siapa yang membuat malam dan siapa yang bikin siang? Allah Azza wa Jalla. Masih banyak orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, meragukan. Ketika ada orang Badui ditanya, engkau dari mana bisa meyakini Tuhan itu ada? Kata dia, ketika malam aku melihat bintang-bintang yang beraturan di langit yang menerangi bumi. Gak mungkin itu ada tanpa ada yang membuatnya. Dan tidak mungkin yang membuatnya itu banyak. Pasti Esa yang membuat. Nah, jemaah. Terus apa kata Allah? Nah. Lantas, wa ma khalaqadz dzakara wal untha,
dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Yang demikian seperti firman-Nya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Ketika sumpah itu menggunakan hal-hal yang saling berlawanan, maka yang disumpahkan pun juga saling berlawanan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah bersumpah yang berkaitan dengan laki-laki dan wanita. Hal ini mengingatkan manusia bahwa ada dua jenis. Perempuan, laki-laki. Pria dan wanita. Sejatinya hal ini maklum dalam fitrah manusia. Tapi di akhir-akhir ini kita melihat ada usaha yang begitu masifnya untuk menyebutkan ada jenis kelamin yang ketiga. Padahal sebenarnya yang ada az-zakar wal untha. Yang ada itu laki-laki dan perempuan. Makanya jamaah, dulu ketika kita daftar email atau apa, pilihannya cuma dua. Male, female. Beberapa waktu ternyata ada pilihan lainnya. Allah sebutkan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan dalam penciptaan laki-laki dan wanita, ini ada tanda kebesaran Allah. Di mana mereka diciptakan dari tanah, sama-sama dari tanah. Tapi kenapa berbeda? Karena memang tadi disebutkan berpasang-pasangan demi berlanjutnya kehidupan di muka bumi ini. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Di sini kita melihat kebesaran Allah, ya Allah. Tidak semua laki-laki. Bayangin kalau semua penduduk bumi ini laki-laki. Atau semuanya perempuan. Apakah ada ana dan antum semuanya? Jadi subhanallah, Allah bersumpah dengan sesuatu yang berlawanan. Demi malam, siang, kemudian laki-laki dan wanita. Di sini juga ada isyarat bahwa mereka berbeda. Berbeda jemaah. Usaha untuk menyamakan laki-laki dan wanita adalah usaha untuk menyamakan siang dan malam. Mereka berbeda. Tapi keberadaan keduanya menyempurnakan jalannya kehidupan ini. Perbedaan bukan dalam rangka mendolimin para wanita. Merendahkan wanita, enggak. Tapi dalam rangka saling melengkapi. Saling menyempurnakan. Siapapun yang berakal sehat akan tahu bahwa wanita enggak sama dengan laki-laki. Kalau dari sisi agama, berkaitan dengan balasan surga, neraka bagi yang melakukan kemaksiatan, laki-laki wanita sama aja. Tapi ada yang berkaitan dengan kelanjutan kehidupan ini yang mereka memang saling melengkapi. Ada usaha agar pernikahan itu tidak terjadi lagi antara laki-laki dan wanita. Tapi bebas. Laki-laki mau nikah sama laki-laki, perempuan mau nikah sama perempuan. Na'udzubillah. Kita sadar ya. Lembaga-lembaga besar, bahkan setingkat negara-negara besar, mereka ingin melegalkan pernikahan sesama jenis. Nggak bisa kehidupan ini dilanjutkan kecuali dengan yang Allah sebutkan, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Semuanya berpasang-pasangan. Laki-laki itu pasangannya wanita. Wanita itu pasangannya laki-laki. Kata siapa?
Tanyakan kepada hati nuranimu. Atau kita perlu bertanya kepada rumput yang bergoyang. Taib. Allah bersumpah dengan ciptaannya tadi yang disebutkan. Dalam rangka menyebutkan satu hal yang agung yang hendak dia sumpahkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itulah Allah berfirman, Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda. Maknanya, berbagai amal perbuatan hamba-hambanya yang mereka kerjakan saling berlawanan dan juga bertolak belakang. Di mana ada yang berbuat kebaikan dan juga ada yang berbuat keburukan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, kalau ditanya orang itu kepingin masuk surga, semuanya kepingin masuk surga. Semuanya ingin sukses. Apakah ada orang kalau ditanya, apakah engkau ingin gagal dalam kehidupan ini? Ingin merugi? Ingin bangkrut? Ya enggak lah. Aku ingin sukses. Aku ingin jaya. Aku ingin nyaman hidupnya. Aku ingin tentram. Tapi secara usaha, beda-beda manusia. Ada yang jadi rampok. Kalau ditanya rampok, engkau kenapa merampok? Ya ingin seneng. Tapi cara dan jalannya nggak benar. Maka Allah katakan, Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian benar-benar berbeda-beda, beragam usaha manusia. Walaupun tujuannya kalau ditanya mereka ya kepingin kesuksesan dan keberhasilan. Tapi ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Ketika orang-orang yang berbuat buruk ditanya, apakah engkau melakukan itu agar engkau menderita? Ya enggak lah. Siapa yang berbuat untuk menderita? Aku melakukan ini karena aku ingin bahagia. Subhanallah. Ada yang berpikir kebahagiaan itu dengan popularitas. Sehingga sebagian kita mau jadi selebgram yang populer, menjadi artis, karena dia berpikir di situ kebahagiaan. Ada yang mungkin berpikir dengan kekayaan aku akan bahagia. Tapi ternyata ada orang kaya raya yang malah nggak bisa tidur. Mungkin ada yang berpikir dengan kecantikan, dia akan bahagia. Maka dia akhirnya berusaha untuk merawat dirinya. Tapi ternyata banyak orang-orang cantik gak bahagia. Usahanya macam-macam. Kalau bicara tujuan, semua ingin hidup berbahagia. Semua ingin masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ketika disampaikan kepada manusia, ini loh surga, ini loh neraka. Adakah yang memilih neraka? Nggak ada. Orang doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi secara realita Allah sebutkan inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian beda-beda. Terus apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, lanjutkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya. Barakallahu fikum. Ini Allah sebutkan jenis yang pertama, kelompok yang pertama. Apa yang dilakukan? Dia a'ta. Dia memberikan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Wattaqa. Dan dia bertakwa. Artinya, dia bersedekah, dia membantu orang lain, dia menolong orang yang membutuhkan, bukan dalam rangka
memenuhi syahwatnya. Tapi dalam rangka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ikhlas melakukan hal itu. Karena kita melihat ada orang-orang yang tidak beriman. Dia bersedekah. Berapa banyak kita lihat orang-orang kaya raya itu punya lembaga-lembaga sosial. Bahkan sedekah dia, jangan ditanya, triliunan yang dia sedekahkan. Dia bersedekah, dia berbagi dengan orang lain, tapi dia nggak bertakwa. Harus bertakwa. Apa takwa itu? Ikhlas lillahi ta'ala. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Melakukan ibadah sesuai dengan aturan. Itu bertakwa. Tidak semua orang yang berbagi diterima sedekah dia. Tidak semua orang yang membantu orang lain, bantuan itu diterima oleh Allah Azza wa Jal. Syaratnya takwa. Maka Allah katakan, Jalla Jalaluh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya sekedar berbagi jemaah. Karena masih ada orang-orang yang punya pemahaman liberal. Dia berpikir bahwa di surga nanti, dia berpikir bahwa amalan manusia itu pokoknya berbuat baik, nolong orang lain, suka membantu orang lain. Ya masuk surga. Dari mana engkau dapat hal itu? Allah sebutkan. Fa'amma man a'ta wattaqa. Dia berbagi dan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Surga itu disediakan buat siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Kita lihat kemarin orang-orang pada berkurban, menyembelih sapi yang mungkin beratnya 1 ton lebih. Menyembelih kambing ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan. Apakah cukup hal itu? Nggak cukup. Syaratnya takwa. Maka Allah tekankan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Nggak akan sampai loh kepada Allah, dagingnya nggak nyampe. Darahnya nggak nyampe. Terus yang nyampe kepada Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Jadi kalau bicara orang beramal, berbuat baik, tanpa ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, nggak ada gunanya jemaah. Yang ada jadi petaka buat dia. Yang terkadang kita melihat orang, secara kasat mata, amalannya sama loh. Sama loh, dia berkorban. Ustadz korban berapa sapi umpamanya? Oh 2 ekor sapi. Berapa ton? Yang satu 1,2, yang satu 1,3. Fulan, sama. Tapi nilai ketakwaannya berbeda. Maka Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang suka berbagi, yang suka membantu orang lain. Ingat, korek api neraka itu adalah orang yang dermawan. Salah satunya. Tapi dia melakukan itu tidak dengan takwa. Dia suka berbagi, suka menolong orang lain. Bahkan duitnya dihabisin untuk menolong orang lain. Bahkan terkenal dia mungkin di Instagram, di Facebook, di mana. Ingat, Allah katakan fa'amma man a'ta wattaqa. Engkau sudah kasih ya, engkau sudah berbagi, engkau sudah membantu orang lain, tapi tolong ketakwaan. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Sesudah itu, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni diberi balasan atas semuanya itu. Demikian itulah yang dikemukakan oleh Qatadah. Ibnu Abbas berkata, yaitu dengan peninggalan. Barakallahu fikum. Afwan. Terjemahan peninggalan sepertinya kurang pas ya. Bahasa Arabnya itu bil khulfi. Artinya penggantian dari Allah.
Artinya sodakohnya itu akan dikasih ganti ya. Maksudnya itu. Yaitu dengan diberikan ganti. Lanjutkan. Abu Abdurrahman As-Sulami dan Ad-Dhahhak berkata, yaitu dengan kalimat La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kata al-husna, maka beliau menjawab, al-husna berarti surga. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat bagaimana Allah menyebutkan keberagaman usaha manusia. Jadi ada usaha yang secara zahir sama, tapi secara batin berbeda. Maka Allah sebutkan yang suka berbagi. Dan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa saddaqa bil husna. Dan membenarkan dengan al-husna. Al-husna ini kalimat yang baik sekali, jemaah. Maka kalau kita lihat penafsirannya, ada yang menafsirkan husna itu dengan surga, husna itu kalimat la ilaha illallah, husna itu ganti yang Allah akan berikan. Nah, semua kalimat yang baik masuk. Di mana orang ini percaya kalimat yang terbaik adalah la ilaha illallah. Dan dia yakin Allah akan memberikan ganti. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Bagaimana ada malaikat yang tiap pagi turun. Dia mengatakan, berdoa memohon kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak khalaf, ganti. Wa'ati mumsikan talafan, berikan kepada orang yang bakhil, kehancuran. Maka subhanallah, orang yang yakin jamaah dengan la ilaha illallah. Karena ada orang yang suka sedekah tapi nggak yakin dengan la ilaha illallah. Ada orang yang suka bersedekah tapi dia hanya berharap balasan di dunia. Dia tidak meminta balasan di akhirat. Maka nggak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jadi janji Allah yang bentar lagi kita akan baca nih, itu untuk siapa? Untuk orang yang dermawan, yang suka berbagi. Dalam kondisi dia bertakwa kepada Allah. Plus yakin dengan la ilaha illallah. Yakin dengan apa yang Allah akan gantikan. Yakin dengan surga yang merupakan subhanallah darul muttaqin. Negerinya orang-orang yang bertakwa. Maka apabila ini terkumpul dalam diri seseorang, bersedekah, suka berbagi sama orang lain, bertakwa, dan yakin dengan la ilaha illallah dan semua hal yang berkaitan dengannya, surga Allah Azza wa Jalla. Dapat apa nih orang? Nah, dibaca. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ibnu Abbas berkata, yakni menuju kepada kebaikan. Allahu Akbar jamaah. Maka di sini kita lihat balasan buat orang yang berbuat baik itu kemudahan untuk berbuat baik lagi. Ada orang-orang yang kadang-kala kita heran ya. Ya Allah, fulan ini berangkat umroh lagi, berangkat haji, sedekah lagi. Fulan ya Allah bisa ikut kajian. Di mana ada kajian dia hadir. Kenapa anak nggak bisa? Kenapa fulan mampu sholat malam, mampu puasa sunnah, mampu baca Quran, mampu zikir pagi dan petang? Boleh jadi itulah balasan atas amal soleh yang dia kerjakan. Makanya kalau sebagian kita merasa sulit melakukan ketaatan, kayaknya ada yang salah nih. Ada mobil bagus, tapi kok nggak bisa kenceng ya jalannya? Nih fulan mobilnya biasa-biasa aja, tapi kenceng jalannya. Itulah kemudahan yang Allah berikan.
Bagaimana ketika ada seorang yang datang kepada Hasan Basri, dia mengatakan, aku nih heran ya, aku tuh mau sholat malam, udah aku siapin air wudhunya, tapi ternyata aku nggak bangun. Apa kata beliau? Qayyadatka dzunubuka. Kayaknya engkau dibelenggu dengan dosa-dosa. Tapi di sisi lain kadang-kala kita heran melihat orang-orang yang mampu melakukan amal soleh. Dia mampu loh hatam Quran tiap bulan. Padahal kalau bicara kesibukan anak sama dia, lebih sibuk dia. Aku nggak ngapa-ngapain di rumah. Sedangkan dia masih harus masak, harus ini. Ini ada orang yang Masya Allah punya pembantu di rumah. Banyak pembantunya di rumah. Yang seharusnya secara logika, nih orang akan lebih banyak punya kesempatan untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Untuk mengikuti kajian. Untuk membaca La ilaha illallah 100 kali. Untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Daripada fulana umpamanya. Yang dia, ya Allah, sibuk fulana ini. Gak punya pembantu dia. Semua dia kerjakan sendiri. Tapi kenapa fulana bisa hatam Quran tiap bulan? Ana gak bisa. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Itu janji Allah. Jadi sebab akibat nih. Kalau ternyata kau mengalami kesulitan, kau nggak dimudahkan ya, kenapa ya sulit? Ana mau zikir pagi itu kadang-kala kelewatan matahari sampai terbit. Padahal nggak ngapa-ngapain. Ada aja ya kegiatan-kegiatan yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan itu. Kembali kepada apa yang Allah sebutkan. Kemudian sebaliknya. Ketika disebutkan bahwasanya usaha kalian itu berbeda-beda. Ini yang pertama adalah orang yang suka berbagi, bertakwa kepada Allah, percaya dengan kalimat yang baik, dengan la ilaha illallah, dengan surga Allah, dengan segala janji Allah Azza wa Jal, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan untuk melakukan kemudahan-kemudahan, melakukan ketaatan-ketaatan yang dengan nyaman. Dia puasa Senin Kemis nyaman, ana mau puasa ya Allah. Bagaimana dengan yang lain? Nah, silahkan dibaca. Sedangkan firman-Nya, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, yakni kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan Robnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, yakni mendustakan pahala di alam akhirat kelak. Fasanyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yakni jalan keburukan sebagaimana yang difirmankan Allah. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat jauh. Quran Surat Al-An'am ayat 110. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Orang yang bakhil. Bakhil nih. Cinta sama hartanya. Sulit untuk berbagi. Wastaghna, merasa gak butuh sama Allah Azza wa Jal. Dia punya harta. Dia berpikir karena usaha, upaya, kecerdasan dia. Dia orang yang pandai mengelola harta umpamanya. Dan dia mendustakan dengan al-husna, dengan la ilaha illallah, dengan janji-janji Allah, dengan surga Allah Azza wa Jal. Ketika disuruh sedekah, kenapa sih kita disuruh sedekah? Yang ada dalam benak dia adalah menumpuk dan menimbun hartanya. Dan yang dia cari adalah harta, bagaimana harta dia bertambah lagi, terus bertambah. Mau dibawa kemana? Apa yang akan terjadi dengan orang seperti ini? Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Ini akibatnya Allah akan memudahkan bagi dia
jalan kesulitan. Mudah bagi dia berbuat dosa. Mudah bagi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Betapa mudahnya dia na'udzubillah berzina umpamanya. Betapa mudahnya dia korupsi. Betapa mudahnya dia mendolimin orang lain. Betapa mudahnya dia terlepas dari jeratan hukum. Pokoknya semua jalan menuju ke neraka dimudahkan bagi orang itu. Gara-gara sikap dia. Secara realita, ya, dia bakhil. Mungkin sebagai orang, dia nggak bakhil Ustaz, dia suka berbagi Ustaz. Berapa persen yang dia bagikan dari jumlah harta dia? Mungkin secara nominal banyak 1 triliun. Dia punya 3.000 triliun. 1 triliun itu 0,0 berapa. Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke neraka. Makanya surga itu huffat bil makarih. Surga itu dibalut ya dengan hal-hal yang tidak disukai dengan jiwa. Berat bagi jiwa. Tapi karena orang ini bertakwa kepada Allah, mudahkan. Sesuatu yang berat jadi mudah bagi dia. Tapi neraka ini dibalut dengan yang sesuai dengan syahwat manusia. Maka Allah mudahkan bagi orang ini jalan menuju ke sana. Gara-gara dosa-dosa yang dia lakukan. Dia mendustakan dengan adanya balasan yang Allah akan berikan. Dia hidup semau dia. Na'udzubillah min dzalik. Artinya Allah akan berikan kemudahan buat orang yang melakukan ketaatan untuk masuk surga. Dan Allah akan berikan kemudahan bagi orang yang mendustakan untuk masuk neraka. Semua dimudahkan sesuai dengan kondisi dirinya. Ini kalau bicara takdir Allah Azza wa Jalla jamaah. Semuanya sudah ditetapkan. Tapi ketetapan Allah itu berdasarkan ilmu. Nah, dilanjutkan. تفضلي. Apakah terputus? Nah. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas ihwal pengertian ini cukup banyak yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala akan memberi balasan terhadap orang yang menuju kepada kebaikan berupa taufik untuk mengarah kepadanya. Dan barang siapa menuju kepada keburukan akan diberi balasan berupa kehinaan. Semua itu sesuai dengan takdir yang ditetapkan. Lanjut. Hadis-hadis yang menunjukkan pengertian itu pun cukup banyak. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kuburan Baqi Al-Gharqad untuk mengantar jenazah, dan beliau bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kita tidak pasrah saja? Beliau pun menjawab, beramallah kalian karena masing-masing akan diberikan kemudahan menuju kepada apa yang diciptakan untuknya. Setelah itu beliau membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ila lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga,
maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, sampai firman-Nya, baginya jalan yang sukar. Lanjutkan. Ibnu Jarir berkata, disebutkan bahwa ayat ini turun berkenan dengan Abu Bakar. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Lantas firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Mujahid berkata, yakni kalau dia mati. Abu Salih dan Malik berkata dari Zaid bin Aslam, yakni jika telah binasa di dalam neraka. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir kita telah dicatat. Allah sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka. Kita disuruh beramal. Dan yang menjadi standar orang itu baik atau tidak adalah ketika kematian datang menjemput dia. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat beramal. Sudah. Tidak membicarakan takdir atau memikirkannya. Tapi yang dilakukan adalah mengimani takdir dan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Semua akan diberikan kemudahan sesuai dengan catatan dia. Dan Allah sebutkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berbagi, percaya dengan adanya hari kebangkitan, percaya dengan la ilaha illallah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kebaikan. Maka kita melihat subhanallah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kalau dikatakan ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini begitu mudahnya beramal soleh. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika suatu hari beliau bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar mengatakan, "Ana." "Man asbaha minkumul yawm tasaddaq ala miskin?" Siapa yang hari ini sedekah buat orang miskin? Ana. "Man asbaha minkum ada mariwan?" Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, "Ana." Tanya lagi sama Nabi SAW. Siapa yang hari ini ngikutin jenazah? Antarkan jenazah ke kuburan. Qala Abu Bakar, "Ana." Abu Bakar mengatakan, "Ana." Kata Nabi SAW mengatakan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhal jannah." Tidaklah hal ini berkumpul dalam satu orang melainkan dia masuk surga. Puasa, berbagi makanan kepada orang miskin, membesuk orang sakit, mengantarkan jenazah. Kok bisa nih orang mudah sekali mengamalkan hal itu? Itu yang Allah katakan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan jemaah. Tapi ada sebagian kita yang sulit jemaah. Sulit. Ada saja halangan. Mau sholat ke masjid sulit. Mau datang kajian sulit. Maka hendaklah kita berusaha introspeksi diri kita. Ketika kita mendapati banyak rintangan menjalankan amal soleh, boleh jadi ada sesuatu. Tapi kalau mau berbuat dosa, ya Allah, jalannya mudah banget. Dan yang banyak menyita waktu manusia untuk ketaatan kepada Allah itu harta. Dunia ini. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai. Bagaimana Allah memuji orang-orang kaya, para bisnismen, pedagang-pedagang. Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki
yang tidak dilalaikan karena perdagangan mereka, karena bisnis mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah kasih kemudahan buat dia. Tadi kita kasih contoh, sama-sama pedagang di pasar yang sama, bekerja yang sama, tapi yang satu ya Allah bisa sholat berjamaah ke masjid, yang satu nggak mampu berjamaah ke masjid. Ada apa? Kemudian di ayat 11 Allah mengatakan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Di dunia ini kita melihat orang itu kalau ada urusan dengan diri dia, dengan kebahagiaan dia, dengan kebebasan dia, dengan kesehatan dia, lalu dia diminta untuk mengeluarkan hartanya, maka dia keluarkan hartanya. Kalau dikatakan bapak ini harus berobat, sakit nih bapak nih. Dan sakitnya berbahaya. Operasinya mahal. Berapa operasinya? 1 miliar. 1 miliar dibayar. Yang penting anak sehat. Tuh duit 1 M, nggak ada harganya buat dia. Kalau dikatakan harus berangkat ke Singapura, ke Malaysia, ke London untuk berobat, ini duitnya dikeluarin tuh duit. Ini berkaitan dengan kesehatan dia. Kalau bicara dengan kebebasan dia, kesenangan dia, supaya dia selamat dari bencana. Kalau dikatakan bapaknya akan dipenjara. Karena kasus sesuatu, bapak harus bayar 200 miliar. Bayar dia. Anda ingat dengan cerita seorang bupati atau apa, yang dia kena kasus, dia siap bayar 200 miliar untuk menyelamatkan diri. Dan nanti pada hari kiamat, manusia siap membayar sepenuh bumi ini emas untuk menyelamatkan diri. Tapi apa kata Allah? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ada gunanya harta dia ketika dia mati. Apa manfaatnya? Sekarang engkau masih hidup. Engkau punya kesempatan untuk beramal soleh, berbuat kebajikan. Sekarang waktunya. Makanya Allah Azza wa Jalla subhanallah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu dilalaikan dengan menumpuk harta, menimbun harta sampai kalian ziarah ke kuburan. Sampai mati. Apa gunanya harta ketika engkau meninggal dunia? Di surat Al-Munafiqun Allah sebutkan bagaimana manusia ini disuruh berinfak sebelum mati. Karena kalau sudah datang ajalnya, dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau tunda kematianku di waktu yang dikit aja. Dia mau ngapain? Fa'asaddaq. Dia mau sedekah. Dia yakin dengan semuanya. Dia ingin sedekah. Wa akum minas shalihin. Aku ingin jadi orang-orang saleh. Nggak bisa jemaah. Maka ini peringatan buat kita semua. Bahwa harta kita nggak ada gunanya jemaah. Kalau kita sudah binasa. Ditinggal. Maka selama hayat di kandung badan, silahkan kau berbagi. Tapi syaratnya bertakwa. Bukan karena ria. Bukan karena ingin sanjungan. Bukan karena ada kamera. Bukan karena ada pemberitaan. Tapi benar-benar lillahi ta'ala. Dan kau yakin kau akan mendapatkan balasan. Apapun kebaikan yang kau lakukan. Ya'lamullah. Allah tahu. Tidak perlu kau memberitahu manusia. Tapi bicara sedekah, boleh sedekah terang-terangan. Tapi lebih baik sedekah sembunyi-sembunyi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Kita masuk sesi pertanyaan. Ana baca pertanyaan masuk Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim senantiasa dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustadz, apakah doa semoga husnul khotimah itu ditujukan hanya untuk orang yang masih hidup Ustadz, tidak untuk yang sudah meninggal, atau boleh untuk keduanya Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kalau bicara husnul khotimah, artinya penutup yang baik ya.
Husnul khatimah itu artinya mati dalam kondisi baik. Dan Nabi SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Apakah doa ini dibacakan juga untuk orang yang sudah meninggal dunia? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah ditutup. Sudah tutup. Selesai. Tapi yang masih belum, maka dia berdoa bagaimana tutupnya itu baik. Untuk yang hidup. Maka kalau kita lihat doanya Nabi Yusuf, beliau mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikan aku dalam kondisi Islam. Matikan aku dalam kondisi Islam. Jadi permohonan agar kita husnul khotimah itu untuk orang yang hidup. Tapi yang meninggal dunia sudah ditutup. Maka doa kita buat orang yang sudah meninggal dunia bukan minta husnul khotimah buat beliau, tapi minta supaya diampuni dosa-dosanya. Diringankan azabnya, dihapuskan kesalahan-kesalahan dia. Karena dia sudah ditutup. Yang masih hidup itu masih berdoa supaya husnul khatimah, atau kita mendoakan orang tua kita, kerabat kita yang masih hidup agar dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi seringkali kita mendapat berita ada orang meninggal dan otomatis pada saat kita membaca meninggal itu kita doakan untuk husnul khotimah. Itu sebenarnya bukan berarti ya Ustaz ya. Udah. Ya, sebenarnya kita berharap kematian dia itu, matinya dia itu husnul khotimah. Oh, baik Ustaz. Artinya kita berharap dia udah meninggal nih, ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Artinya yang kejadian dia sebelum mati itu mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Seperti itu. Jadi bukan kita minta husnul khotimah buat dia setelah dia mati, tapi kita berharap kematian dia itu mati husnul khotimah. Bukan kita minta buat dia husnul khotimah, tapi kita berharap karena dia sudah selesai. Jadi ini harapan anak-anaknya, mama yang dikatakan alhamdulillah dia meninggal baca la ilaha illallah, ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Artinya mudah-mudahan kejadian itu menjadi penutup yang baik buat orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam Islam kan kita diperintahkan untuk saling mencintai karena Allah Ustadz. Dan kita berusaha mencintai saudara kita. Namun ada yang membuat kita atas sikap dia sehingga kita marah Ustadz. Bagaimana ya Ustadz cara menata hati kita Ustadz? Demikian Ustadz mau nasihatnya. Jazakumullah khairan Ustadz. Iya, ahibati fillah, bicara cinta karena Allah Azza wa Jal, ada benci karena Allah Azza wa Jal. Makanya ketika melihat pelaku kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita, yang kita cinta sama dia, ketika dia melakukan kemaksiatan, di sini ada kebencian terhadap fulan dan perbuatan dosa dia. Kecintaan kita kepada fulan karena Allah membuat kita memberi nasihat kepada dia. Jadi terkadang dalam satu orang itu berkumpul cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hanya saja banyak hubungan kita di masa sekarang ini, di masa yang lalu pula, yang dasarnya adalah kepentingan, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang membuat kita sakit hati, karena kita tahu fulan ini orang bertakwa, kita tahu fulan ini orang baik ya. Lalu dia melakukan tindakan yang membuat anak sakit hati. Apa yang anak lakukan? Anak akan mencari 70 alasan yang menyebabkan anak tetap mencintai fulan. Karena ini urusannya pribadi anak. Makanya di mana Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW itu nggak pernah beliau balas dendam ya. Untuk pribadi beliau. Enggak. Tapi kalau sudah urusannya agama, urusannya dengan syariat Allah, beliau marah di sini. Itulah bicara cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dikatakan kita punya saudara kita yang kita tahu dia orang bertakwa kepada Allah, orang baik ya, lalu dia melakukan tindakan
yang membuat kita secara pribadi sakit hati sama dia, maafkan dia. Bukankah dia banyak ketaatannya? Cari alasan kenapa dia melakukan itu. Jadi kita tidak memutuskan hubungan sama dia gara-gara urusan pribadi. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la yahjurul muslim akhah fawqa thalath. Nggak boleh itu muslim menghajar saudaranya. Artinya dia tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, nggak boleh. Ini kalau urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, boleh jadi sampai mati kita nggak bertegur sapa. Itu berkaitan cinta karena Allah, benci karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita, kalau dikatakan tadi, untuk menerima saudara kita yang kita cinta karena Allah atas kesalahan yang dia lakukan? Yang pertama, cari alasan yang menyebabkan dia melakukan hal itu. Yang kedua, kita ingat bahwasanya memang nggak ada yang sempurna. Kita pun melakukan kesalahan. Maka maafkan saudaramu. Allah Azza wa Jalla setiap hari dan setiap malam membuka tangannya, memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat. Saat masalahnya dia itu nggak minta maaf, ya udah maafin, boleh jadi dia nggak sengaja melakukan hal itu, boleh jadi dia nggak sadar juga. Maka carilah alasan yang menyebabkan kita menerima dia kembali karena dia orang baik sejatinya, tapi dia melakukan kesalahan berkaitan dengan pribadi kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung. Mufatin, tafadholi Mufatin. Syukran Mulia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya 2 pertanyaan ya Ustaz. Tapi kadang-kadang di luar dari tema. Yang pertama, apabila seseorang, ini perkataan Imam Asy-Sya'bi kalau nggak salah, kurang lebih begini ya Ustaz. Apabila seseorang mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dia mendapat 700 kali lipat pahala. Itu apakah sama antara kedudukan perempuan atau laki-laki? Yang kedua, pertanyaannya gini Ustaz, kalau soal Jumat itu kan orang nggak boleh berkata-kata sama sekali. Tapi kalau Gimana Afan? Yang kedua? Kalau sholat Jumat kan jemaahnya tidak boleh berkata-kata sama sekali. Tapi kalau khatibnya mengucapkan salam, apakah harus dijawab sama jemaahnya? Dan yang kedua, kalau misalnya ada ucapan tentang sholawat, apakah harus menjawab sholawatnya itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Syukran jazakallahu. Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, Ana nggak tahu dengan ucapan Al-Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Tapi yang jelas Nabi SAW menyebutkan bahwa seorang yang bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang menjadi kewajiban dia memberikan nafkah, atau bahkan menafkahi dirinya sendiri, Nabi mengatakan SAW, fahuwa fi sabilillah. Hitungannya dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia di jalan Allah. Dan kita tahu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla itu seperti satu biji yang memiliki 7 tangkai. Di setiap tangkai itu ada 100 biji, jadi 700 ya. Bahkan Allah lipat gandakan seperti apa yang Allah kehendaki. Maka kalau dikatakan apakah laki-laki dan wanita sama? Boleh jadi sama. Ketika tujuannya benar-benar hendak memberikan nafkah. Bagaimana seorang wanita ya, yang dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah, memang nggak ada yang ngasih nafkah dia. Tujuannya benar-benar memberikan nafkah. Bukan tujuannya untuk gaya hidup. Karena sebagian rumah tangga itu, suaminya ini udah cukup sebenarnya. Dia yang bertugas memberikan nafkah. Itu jadi kewajiban seorang suami. Tapi sang istri bekerja juga karena untuk lebih. Bukan dalam rangka memberikan nafkah. Nafkah udah dapat gitu loh, udah cukup gitu loh. Tapi dia hanya untuk gaya hidup dia,
atau ingin karir dia, ingin status sosial dia, berbeda lagi tujuannya. Tapi kalau perempuan ini sama, dia punya suami nggak mencukupin, Ustaz. Suami. Dan alhamdulillah anak punya kesempatan untuk bekerja, untuk membantu suami memberikan nafkah, untuk biaya anak-anak sekolah, bukan untuk gaya hidup, bukan untuk pamer, maka insya Allah dia tetap mendapatkan fi sabilillah. Tapi kalau sudah tujuan yang kata Nabi SAW, kalau dia bekerja dalam rangka riyaan wa mufakharatan, dalam rangka untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Maka dia di jalan setan, baik laki-laki atau wanita. Kalau tujuannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan ketika Jumat ya. Kan nggak boleh ngomong. Iya, nggak boleh ngomong. Tapi ketika khotib yang mengucapkan Assalamualaikum, dia ucapkan Waalaikumsalam. Menjawab sang khotib. Makanya Nabi SAW pernah ada orang masuk masjid. Nabi ngobrol sama orang itu. Nabi tanya, engkau udah sholat? Kata dia belum. Engkau bangun sholat. Ada obrolan. Jadi ketika ini berkaitan dengan khotibnya nggak ada masalah. Tapi kalau omongan sama orang lain nggak boleh. Berkaitan dengan ucapan sholawat, ya, mengaminkan doa. Maka itu semua berkaitan antara respon jamaah kepada ceramah khatib. Jadi nggak ada masalah. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya yang masuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizakallah, di ayat 7 Allah memberikan jalan menuju kemudahan. Pertanyaan Ana Ustadz, apakah ketika Ana berniat untuk mengikuti tahsin offline, sementara tempat Ana bekerja selalu mempersulit untuk mengatur schedule hari off Ana, apakah ini termasuk dalam jalan menuju apakah ini termasuk dalam jalan kesulitan dalam menuju kebaikan Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah. Boleh jadi ada banyak jalan kebaikan. Sehingga kita hendaklah memilih. Seperti seorang yang sedang bekerja, dia sulit untuk mengikuti kajian umpamanya. Karena memang berkaitan dengan jam kerja dia. Atau teman-teman sebagian ingin kuliah di Medina, tapi dia nggak diterima gitu loh. Karena memang kuota yang diterima cuma 300, yang daftar 3.000 umpamanya. Namun dia tetap mengikuti jalan kebaikan yang lain. Sehingga kalau dikatakan tadi, Ana nggak bisa atau dipersulit oleh tempat Ana kerja. Baik, cari waktu yang lainnya. Jadi jangan sampai kita berhenti di satu pintu. Ketika pintu itu nggak bisa, cari pintu yang lainnya. Pintu surga itu ada 8. Maka ada sebagian orang yang dia terus terang, Ana ini kalau suruh puasa sunnah kok berat Ustadz ya. Oke, engkau mungkin lewat pintu yang lainnya. Ada orang yang Masya Allah dimudahkan untuk semua pintu seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi seorang muslim ketika dia dapat kesulitan dalam satu pintu, maka cari pintu-pintu yang lainnya. Umpamanya ada orang, Ustadz Ana ini sulit untuk hadir kajian, tapi Ana mudah-mudahan dengan sodakoh Ana lah, Ana bisa lewat sana. Ana mempermudah adanya kajian, ya. Ini seperti itu. Tapi dia sendiri karena ada keterikatan dia dengan tempat kerja dia nggak bisa off di waktu kajian, maka jangan sampai dia kemudian menutup pintu-pintu kebaikan yang lain. Jadi insya Allah bagi yang kesulitan umpamanya dalam satu hal ya, kebaikan yang hendak dia lakukan, ada banyak pintu kebaikan atau ada banyak waktu lain yang kita bisa lakukan kebaikan, maka cari jalan itu. Jangan sampai engkau tadi berhenti di satu pintu seakan-akan aduh nggak bisa, sudah memang kayak gini. Banyak jalan kebaikan. Banyak jalan kebaikan. Maka Allah katakan fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan bagi jalan-jalan kebaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Allah sering menyebut tentang orang-orang bertakwa dalam Al-Quran Ustadz. Sebenarnya apa inti dari takwa tersebut Ustadz? Demikian Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum.
Nah, ahibati fillah, benar yang disebutkan oleh penanya. Allah seringkali menyebutkan takwa, sifat orang-orang bertakwa, balasan buat orang-orang bertakwa. Karena memang surga itu disediakan buat orang yang bertakwa. Allah berulang kali memerintahkan kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Terus Allah perintahkan kita bertakwa. Bahkan menjadi salah satu syarat khutbah Jumat itu mewasiatkan orang-orang untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang takwa ini kalimat yang sangat agung. Kalau bicara apa arti takwa? Ringkasnya, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Melaksanakan perintah menjauhi larangan. Takwa itu hidup ikut aturan. Aturannya siapa? Makanya kalau kita lihat bagaimana seorang dikatakan pegawai teladan. Karena dia ikut aturan. Kalau bicara aturan, nanti ada aturan yang wajib, ada yang tidak wajib. Nih orang semakin bertakwa ketika dia laksanakan yang wajib, dia tinggalkan yang haram, kemudian dia laksanakan yang sunnah, dan dia tinggalkan yang makruh. Jadi akan semakin menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau bicara takwa, ada banyak ibarat para ulama ya, mentafsirkan takwa, tapi yang paling simpel, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Maka kalau bicara orang bertakwa tuh harus belajar. Kenapa harus belajar? Ya gimana dia akan melaksanakan perintah kalau dia tidak tahu mana perintahnya. Dan bagaimana dia akan meninggalkan larangan kalau dia nggak tahu bagaimana mana larangannya. Jadi seorang pengendara motor itu dia akan menjadi pengendara yang baik kalau dia tahu dengan rambu-rambu, tahu dengan aturannya. Jadi intinya takwa itu hidup mengikuti aturan. Aturan siapa? Pencipta langit dan bumi ini. Dan itu dibutuhkan kita belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya untuk orang yang ingin berinfak tapi dalam keadaan kesulitan ekonomi Ustaz. Demikian Ustaz. Masya Allah. Khairan Ustaz. Ahibati fillah. Bicara infak, bicara sedekah itu mungkin hukum asalnya adalah dengan harta. Akan tetapi Islam tidak membatasi sedekah itu dengan harta. Sampai Nabi SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu, di wajah saudaramu, itu sedekah buat engkau. Membantu orang lain mengangkat barangnya. Ada orang perlu dibantu mengangkat barangnya, itu sedekah. Bahkan yang lebih dari itu, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan kalian mendatangi istri kalian, itu sedekah. Jadi bagi orang-orang yang kesulitan bersedekah dengan hartanya, pertama dia pasang niat yang kuat. Apabila Allah berikan harta, dia ingin bersedekah. Dia ingin menjadi seperti fulan. Yang kedua, dia lakukan amalan-amalan yang bernilai sedekah. Yang di antara tadi yang disebutkan, bahwasanya semua amal kebajikan itu bernilai sedekah. Jadi yang nggak bisa dengan hartanya, mungkin dia dengan kekuatannya, dengan energinya. Yang nggak mampu, mungkin dengan senyumnya. Itu dia dapat sedekah. Bahkan seorang suami memberikan nafkah. Dia, ya Allah Ustaz, ana ini mau sedekah, ngasih istri aja Ustaz. Kadang-kadang kurang-kurang. Niatkan lillahi ta'ala. Engkau ngasih makan istri.
Kata Nabi SAW, hatta luqmah tarfa'uha ila fimra'atik. Sampai sesuap makanan yang kau angkat ke mulut istrimu. Tabtaghi fiha wajh Allah. Dan engkau berharap pahala dari Allah. Inilah. Fa'amma man a'ta wattaqa. Dia berbagi dan dia bertakwa. Engkau dapat pahala. Jadi semua amal kebajikan kita mampu lakukan. Subhanallah. Sampai kau membuang sampah di tempatnya, atau ada hal yang mengganggu di jalan yang kau singkirkan, insya Allah semua jadi pahala sedekah. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana seorang janda yang bekerja menafkahi keluarga Ustadz, di mana ia juga berperan sebagai ayah dan berperan juga sebagai ibu Ustadz. Apakah pahala jihad yang dia dapatkan double Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah Masya khairan, Allah, Ustadz. barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Pahala dan balasan itu sesuai dengan kelelahan yang dirasakan. Apabila seorang janda, ini kalau bicara janda, ada janda cerai. Kadangkala suaminya nggak tanggung jawab. Akhirnya tadi dikatakan sang janda ini harus menjadi ayah dan menjadi ibu sekalian. Akhirnya double kelelahan dia. Apakah dia akan mendapatkan balasan berlipat ganda? Tadi disebutkan. Semua balasan sesuai dengan kelelahan yang dirasakan. Tinggal bagaimana seorang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya bersabar dan tidak mengungkit-ungkit kebaikan dia. Karena ada sodakoh yang batal, jemaah. Seperti ada seorang mungkin mau naik pesawat, dia sudah mengatakan sudah punya tiket ini itu, sampai ke tempat check-in ternyata tiket dia di-cancel. Seperti itulah ada orang-orang yang punya pahala besar dengan sodakoh, tahu-tahu pahala dia nggak dia dapatkan. Karena ada sesuatu yang membuat pahala dia hilang. Maka bagi para wanita yang dia harus menjadi tulang punggung keluarga ya, yang sejatinya bukan kewajiban dia, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang disesuaikan dengan kondisi dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir Ummu Dea. Siap Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika ada teman atau saudara kita yang kurang baik akhlaknya dalam berinteraksi, lalu kita sudah coba mengingatkan dengan cara sindiran dan dengan cara mengingatkan langsung, lalu bolehkah kita menghajarnya Ustadz dengan cara menjauhi dan mengabaikannya? Harapannya agar dia dapat merasakannya dan bisa mengambil pelajaran dari sikap kita tersebut Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Iya. Bicara hajar. Hajar itu meninggalkan orang tersebut, ya tidak bertegur sapa dengan dia, kita jauhin, orang itu menghindar dari dia. Bolehkah kita lakukan? Boleh, jemaah. Tapi ingat, semua harus sesuai dosisnya. Ya. Dosisnya harus sesuai. Karena ada obat yang kalau overdosis berbahaya. Kurang dosisnya nggak berguna. Maka harus disesuaikan. Kalau dikatakan tadi kita udah berusaha baik-baik, ternyata dia nggak berubah. Kita udah sampaikan, kita udah sindir, ternyata dia nggak berubah. Ya udah, kita hajar dia. Dilihat nanti. Seperti obat yang diberikan oleh dokter, dilihat berguna nggak? Oh, kalau ternyata dia tambah jauh, tambah bahaya nih. Bagaimana kita merangkul dia kembali? Jadi buat orang-orang yang hendak melakukan hajar kepada saudaranya, hendaklah dia memperhatikan kondisi saudaranya. Apakah dia termasuk orang yang kalau dihajar akan balik, atau dia semakin jauh? Karena kadang-kala kita itu ya akhirnya lebih baik bersabar daripada dia tambah jauh dari agama, tambah buruk kelakuannya, takut dia malah diterima oleh kawan-kawan yang buruk nantinya. Maka kita perlu mempertimbangkan banyak hal. Kalau memang kita lihat insya Allah dihajar fulan ini jadi baiknya Ustaz, ya bismillah, mudah-mudahan dia jadi baiknya.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas keterlambatan tadi, atas ketidaknyamanan dari studio kita tadi jamaah. Semoga Allah memperbaiki yang ada, menjadikan kita jadi lebih baik. Ingat, semua kemudahan dari Allah, dan semoga Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.